Hai Sobat Kata Cerita, sudah siap dengarkan cerita selanjutnya? Let's go! Bab 11. Setelah drama diselipkan tadi dan mereka berdua mendapatkan hukuman, saat ini Naina sedang ada di jalan menuju pulang ke kota es itu. Dok, Umi tidak mau ya yang kayak tadi? Umaya memperingatkan anak gadisnya itu. Iya Umi, afwan. Sesal Naina yang menundukkan wajahnya. Sudah Mi, Nana kan tidak sengaja ngelakuinnya. Tegur Pak Iman yang merasa tak tega melihat raut wajah menyesal Naina. Ia paham bila anak gadisnya pasti tak sengaja melakukannya. Uma yang mendengar petuturan milik suaminya hanya bisa mendesah dan melafalkan istighfar untuk meredam emosinya. Bukan tanpa sebab, ia marah seperti ini. Ia hanya terlalu takut bila ada yang berniat jahat pada anaknya itu. Ya sudahlah, lagi pula itu juga sudah berlalu. Lain kali kamu harus hati-hati, jangan sembrono kayak tadi, paham? Ucap tegas Umaya pada Naina. Fahim Nami, sahut Naina dengan lirih. Ya sudah, sekarang kita cari penginapan saja. Kita istirahat saja dulu bagaimana? Usul Pak Iman. Umi manut saja bah, sahut Umaya. Sekalian besok sebelum pulang kita jalan-jalan dulu. Anggap saja kita merayakan hari kelulusan Nanami. Sambungnya lagi. Gimana nah, mau apa tidak? Pak Iman menanyakan pendapat anak gadisnya terlebih dahulu. Nana ikut saja bah. Pasrah Naina. Lah gimana sih? Ini kan kita mau ngerayain hari kelulusan kamu. Siapa tahu kan kamu mau pergi kemana gitu sebelum pulang. Komentar Pak Iman. Gimana kalau kita ke rumah teman Abah saja besok? Usul Pak Iman yang dia sendiri kebingungan. Teman Abah yang mana? Tanya Umaya pada suaminya. Itu loh Mi, si Samsul teman pondok kita. Katanya anaknya baru pulang juga dari Kairo. Pak Iman memberitahukan nama teman yang akan mereka kunjungi itu. Astagfirullah, si Samsul toh bah. Umaya baru mengingat nama teman sepondoknya mereka. Ya walaupun tidak terlalu dekat juga sih. Iya, Umi sudah ingat. Kemarin itu dia telepon. Beritahu Pak Iman pada istrinya tercinta. Ada apa sama dia bah? Tumben telepon. Umaya penasaran dengan teman seperjuangannya dulu itu. Dia mau ngadain tasyakuran untuk anak lelakinya yang baru saja pulang dari Kairo dan lulus dengan nilai yang bagus Mi. Ucap Pak Iman pada istrinya. Ia tetap fokus dengan setir kemudi dan sesekali ia melihat tempat yang dirasa cocok untuk tempat mereka menginapan malam ini. Subhanallah, semoga kamu juga bisa seperti dia nak. Doa Umaya pada anaknya yang ternyata tertidur di kursi belakang. Astagfirullah, pantas saja dari tadi diam. Ternyata anak Umi sudah tidur toh. Gumam Umaya yang menengok ke belakang dan menemukan anaknya sudah tidur dengan pulasnya. Biarkan saja Mi, dia pasti lelah. Ujar Pak Iman yang melihatnya juga di kaca spion tengah mobilnya. Ia pun tersenyum begitu melihat anak gadisnya tertidur dengan pulasnya, tanpa merasa terganggu akan pembicaraan mereka berdua. Gimana bah, mau nginep di mana? Tanya Umaya yang melihat ke arah sang suami yang tak terlihat wajah lelahnya. Yang ada adalah wajah bahagia. Hingga tanpa sadar Umaya pun tersenyum di balik cadarnya. Ia sangat bersyukur atas nikmat yang Allah SWT berikan padanya dan keluarganya sampai saat ini. Hayo, Umi lagi mikirin apa? Iya, Abah tahu kalau Abah itu tampan. Jadi tidak usah dong mandang Abah kayak gitu. Canda Pak Iman dengan kepediannya. Idih Abah narsis sekali, ingat umur bah. Goda Umaya pada suaminya. Biarpun sudah umur, tapi Abah masih bugar dan kuat loh Mi. Sahut Pak Iman yang semakin gencar menggoda istrinya dengan menaik turunkan kedua alisnya. Ih si Abah, kalau ngomong suka asal aja ya. Ingat ada Nana loh bah. Ucap Umaya. Oh iya Abah lupa Mi. Pak Iman hanya cengengesan saja. Akhirnya mereka bertiga sampai di pelantaran hotel yang ada di kota M itu. Naina yang tadinya sudah tidur pun terbangun begitu mobil yang ia tumpangi sudah berhenti. Bah, kita sudah sampai. Tanya Naina yang melihat sekelilingnya. Sudah nak, kamu susul Umi kamu Ki? Perintah Pak Iman pada anaknya. Abah mau parkir mobil dulu. Sambungnya lagi. Oh, naam bah. Sahut Naina yang bergegas turun dari mobil. Naina pun lekas masuk ke dalam hotel dan ia mencari keberadaan Uminya dengan seksama. Begitu ia menemukannya, ia pun lekas menghampiri Uminya berada.
Umi, panggil Naina begitu ia sudah sampai di samping uminya berada. Kamu sudah bangun, nak? Tanya Umayyah pada putrinya. Abah kamu mana? Lanjutnya sembari melihat sekeliling guna mencari suaminya berada. Abah lagi parkir mobil, Mi, sahutnya. Oh, hanya itu yang Umayyah berikan. Mbak, saya pesan 2 kamarnya yang biasa saja, ucap Umayyah pada resepsionis itu. Bu, tidak 1 kamar saja, yang 2 kasur, usul Naina pada Umayyah. Memang kamu mau tidur bareng-bareng sama Obi dan Abah? Tanya Umayyah memastikan sekali lagi. Tidak apa-apa, Mi, sesekali tidur bareng sama Obi dan Abah, sahut Naina dengan senyum mekar di balik cadarnya. Ya sudah, Mbak, saya pesan 1 kamar saja, yang 2 kasur ya, Mbak, pinta Umayyah pada resepsionis. Baik, Bu, mau jam berapa sekalian check outnya? Tanyanya sekalian. Jam 8 pagi saja, Mbak, sahut Umayyah. Baik, Bu, saya total dulu ya, ujarnya. Baik, sahut Umayyah dengan sopan. Mi, itu Abah, tunjuk Naina dengan jempolnya yang mengarahkan pada pria parubaya yang sedang berjalan dengan tas yang ia bawa di punggungnya. Gimana, sudah? Tanya Pak Iman begitu sampai di hadapan anak dan istrinya. Masih dihitung, Bah, beritahu Naina pada abahnya. Iya, Bah, sekalian besok pagi kita bisa langsung check out, timpal Umayyah. Pesan berapa kamar? Tanya Pak Iman begitu melihat kalau kartu yang dikasih cuma 1 saja. 1, Bah, yang 2 kasur, hehehe, sahut Naina dengan cengengesan. Loh, kok 1? Emang kamu mau tidur bertiga sama Abah dan Umi kamu? Pertanyaannya sama seperti uminya tadi. Umayyah yang mendengar petuturan sang suami hanya terkekeh saja, sebab sudah dia pastikan kalau Naina tak akan jawab. Umi yang minta, Bah, biar kita bisa cerita-cerita dan melepas rindu. Dan lagi Umi juga mau tidur sama Nana, ucap Umayyah sambil merangkul tangan anak gadisnya itu. Pak Iman yang mendengar itu hanya bisa menghembuskan nafasnya saja dengan pasrah. Padahal ia sudah ada rencana untuk mereka berdua. Tapi sepertinya rencana itu tetaplah rencana saja. Ia menjadi sadar bila manusia hanya bisa merencanakan saja, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tetap memutuskannya seperti kehendaknya. Umayyah dan Naina yang melihat wajah tak semangat milik Pak Iman menjadi terkekeh. Terima kasih, Umi, ucap Naina dengan berbisik dan dibalas tepukan lembut oleh sang ibu di lengannya. Ya sudah, ayo kita ke kamar ini, sudah mau maghrib, beritahu Pak Iman yang meminta mereka segera bersih-bersih dan bersiap untuk sholat maghrib. Naam, Mbah, ucap kedua perempuan yang berbeda generasi itu dengan bebarengan. Sontak saja, Naina dan Umayyah tertawa begitu mereka menyadari kekompakan itu. Masya Allah, bidadarinya Abah, puji Pak Iman yang mendengar kekompakan kedua wanita yang ia cintai itu. Bersambung, lanjut di bab 12 ya.